suara rakyat telah memanggil. Garuda menjawab. 32 pemain terbaik, dari penjaga gawang tangguh hingga penyerang mematikan, bersatu untuk misi besar. Menaklukkan Tiongkok di rumah sendiri, dan menantang Jepang di negeri Sakura. Ini bukan sekadar pemanggilan tim nasional. Ini adalah deklarasi kebangkitan. Setiap pemain dipilih karena karakter, kualitas, dan naluri tempurnya. Dan ketika stadion bergemuruh, dunia akan tahu. Indonesia telah siap untuk panggung terbesar. Sementara itu, di seberang Selat Malaka, Malaysia mulai gelisah, iri, karena mereka tahu apa yang kita bangun di sini bukan lagi mimpi. Ini kenyataan yang sedang dibentuk. Garuda Calling, dan seluruh negeri mendengarnya. Garuda Calling. 32 pemain terbaik dipanggil untuk menjawab tantangan terbesar, melawan Tiongkok di kandang, dan menghadapi Jepang di negeri Sakura. Bukan sembarang nama yang terpilih. Setiap pemain membawa karakter, kekuatan, dan naluri khas mereka. Siapa saja mereka? Mari kita kupas, satu persatu. Penjaga gawang. Dimulai dari bawah mistar. Indonesia memanggil kiper-kiper dengan kemampuan di atas rata-rata. Martin Paes, FC Dallas. Kiper modern dengan distribusi bola selevel gelandang. Paes unggul dalam membangun serangan dari bawah, punya kemampuan baca situasi tinggi, dan refleks secepat kilat dalam duel 1 lawan 1. Dia jadi pilihan utama karena konsistensinya menjaga clean sheet di MLS. Emil Audero, Palermo. Kiper berpengalaman Serie A yang kini mengangkat Palermo di Serie B. Audero dikenal tenang dalam tekanan dan sangat bagus dalam positioning. Dalam skema Kluivert yang butuh penjaga gawang pengontrol ritme, Emil adalah pilihan stabil di saat situasi genting. Hernando Ari, Persebaya Surabaya. Produk lokal dengan jiwa kepemimpinan. Hernando punya keberanian keluar dari sarangnya, plus insting menepis bola refleksif yang tajam. Mentalnya tak mudah goyah, bahkan saat menghadapi tekanan besar di liga lokal. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Andalan masa lalu yang masih relevan. Nadeo adalah kiper dengan insting adu penalti luar biasa. Gerakannya sering tak terduga lawan, dan punya catatan bagus saat bermain dalam skenario pressure game. Reza Arya, PSM Makassar. Kuda hitam yang tampil konsisten. Reza punya agresivitas dalam mengamankan bola-bola mati dan refleks alami untuk menepis peluang dekat. Kinerjanya di PSM menunjukkan kematangan yang pantas untuk level timnas. Lini pertahanan, ini tembok Garuda. Kokoh, dingin, dan mematikan. Jai Idzes, Venezia. Bek yang membawa ketenangan di lini belakang. Jai punya keseimbangan luar biasa antara kekuatan fisik dan inteligensi taktik. Dia bisa mengarahkan rekan-rekannya, mengcover area secara presisi, dan menjadi pemula build-up dari belakang. Rizky Ridho, Persija Jakarta. Bek lokal paling konsisten. Ridho punya positioning defensif yang rapi dan jarang melakukan kesalahan individu. Cocok jadi tandem bek naturalisasi karena bisa bermain sabar dan kuat dalam duel udara. Justin Hubner, Wolverhampton. Bek muda bertipe agresif. Hubner senang menempel ketat lawan, punya fisik tinggi besar dan cukup nyaman menguasai bola. Dia membawa spirit Eropa yang dinamis dan energik. Jordi Amat, JDT. Bek veteran yang berperan sebagai mentor lini belakang. Jordi selalu tahu kapan harus menutup ruang, kapan harus membiarkan. Tidak cepat, tapi efisien dan cerdas. Cocok untuk mengimbangi pemain muda. Mees Hilgers, Twente. Bek modern yang bisa melepas umpan panjang akurat dari belakang. Mees aktif terlibat dalam transisi, membaca pergerakan penyerang lawan, dan jarang salah posisi. Energik dan penuh kalkulasi. Gelandang.
Gelandang kita bukan cuma pelari. Mereka arsitek, perusak, bahkan penyihir lapangan tengah. Tom Haye, Almer, playmaker bertipe deep lying yang jadi otak permainan. Haye selalu membuka ruang dengan umpan cerdik dan bisa mengatur tempo. Pemain seperti dia membuat sistem pressing lawan kacau, karena keputusannya cepat dan presisi. Ricky Kambuaya, Dewa United, box to box bertenaga besar. Ricky mengisi celah, melakukan duel fisik, dan menjadi pemotong serangan lawan. Dia bisa memaksakan intensitas, bahkan ketika stamina tim menurun. Marcelino Ferdinand, Oxford United, gelandang kreatif penuh flyer. Marcelino suka menusuk ke kotak penalti, punya tembakan jarak jauh yang mematikan, dan insting mencetak gol tinggi. Visi umpannya pun bisa memecah kebuntuan. Ivar Jenner, Utrecht, gelandang jangkar yang jarang kehilangan bola. Jenner pintar dalam positioning, tahu kapan harus press, kapan harus jaga zona. Kelebihannya, tenang saat lawan menekan dan akurat dalam passing jarak pendek. Joey Pelupesi, Lommel, pemutus alur serangan lawan. Joey adalah pekerja keras di lini tengah, bukan tipe flashy tapi sangat efektif. Dia membuat lawan frustrasi dengan pressing dan tackle tepat waktu. Nathan Choaon, Swansea City, multifungsi. Bisa main gelandang, bisa bek kiri. Nathan membawa daya jelajah tinggi dan kualitas crossing mumpuni. Berguna saat skema berubah cepat. Sayap dan bek sayap. Di sisi lapangan, Indonesia punya kecepatan, keberanian, dan kreativitas. Para pelari sayap siap mengguncang. Yakob Sayuri, Malut United, pemain sayap eksplosif yang hidup dari dribble dan crossing cepat. Yakob mengandalkan kecepatan dan keberanian duel 1 lawan 1. Senjata utama untuk membongkar pertahanan rapat. Kevin Dix, Copenhagen, pemain serba bisa yang bisa main di kanan dan kiri. Dix memiliki kontrol bola yang halus, disiplin defensif tinggi, serta bisa memberi servis akurat ke kotak penalti. Cocok untuk formasi fleksibel Kluivert. Sandy Walsh, Yokohama Marinos, berpengalaman di level Asia. Walsh punya fisik tangguh, sering overlapping, dan rajin memberi suplai bola ke depan. Penempatan posisinya juga sangat rapi. Eliano Rejders, PEC Zwolle, bek kiri modern yang bisa mengisi peran sebagai wingback. Eliano punya determinasi tinggi, cepat naik turun, dan mampu menjaga lebar lapangan dengan baik. Asnawi Mangkualam, Port FC, sosok inspiratif. Asnawi bermain dengan intensitas tinggi dan semangat juang luar biasa. Tackle-nya bersih, penetrasinya berani. Jadi jembatan antara lini belakang dan depan. Yance Sayuri, Malut United. Berbeda dari Yakob, Yance lebih stabil dalam bertahan. Crossingnya tak kalah mematikan dan dia punya kebiasaan muncul tiba-tiba di kotak penalti lawan. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, kiri sejati dengan akurasi crossing tinggi. Kelvin juga cukup kuat dalam duel 1 lawan 1 dan tahu kapan naik turun. Kunci dalam membongkar sisi kanan lawan. Dean James, Go Ahead Eagles, pemain muda penuh potensi. James cepat, punya kontrol bola yang tajam, dan agresif saat menyerang dari sayap. Senjata rahasia dari Belanda. Shane Patinama, tanpa klub. Meski sedang tanpa klub, Shane masih menjaga fisik dan kebugaran. Gaya mainnya tetap solid, berani duel dan kuat menjaga sisi lapangan. Pratama Arhan, Bangkok United, lemparan jauh jadi nilai plus besar. Arhan juga punya determinasi tinggi dan kemampuan tackle bersih. Saat Indonesia butuh momentum, Arhan sering hadir jadi pengubah suasana. Penyerang. Dan di depan, para penyerang kita hadir bukan hanya untuk mencetak gol, tapi untuk menggetarkan stadion. Ula Romeni, Oxford United, striker pintar yang tahu kemana harus bergerak. Ula sangat bagus dalam membaca ruang kosong dan mengeksekusi peluang dengan efisien. Cocok di skema permainan direct atau umpan tarik. Egy Maulana Fikri, Dewa United, pemain yang suka bermain di ruang sempit. Egy punya kontrol bola apik dan mampu mengacaukan pertahanan lewat dribble. Kreator peluang dalam tempo tinggi. Rafael Struijk, Brisbane Roar, cepat dan energik.
Rafael jadi opsi sayap sekaligus penyerang kedua yang bisa menusuk dari belakang. Gaya mainnya mirip counter-attacker Eropa. Stefano Lillipali, Borneo FC. Otak permainan. Lillipali bisa jadi false nine, gelandang serang, atau sayap. Umpannya tajam dan selalu punya timing masuk kotak penalti yang sempurna. Ramadan Sananta, Persis Solo. Striker kuat dan oportunis. Sananta jago duel udara, tahu kapan harus menyodok, dan selalu jadi ancaman dalam bola mati. Septian Bagaskara, Dewa United. Finisher alami. Septian punya kemampuan mencari posisi kosong dan menembak cepat. Cocok jadi super sub atau partner striker utama. Ini bukan sekadar daftar nama. Ini adalah potret dari mimpi yang tak pernah padam. 32 jiwa, satu tekad, membawa merah putih bersinar di panggung dunia. Setiap takle, setiap sprint, setiap peluh yang menetes, adalah suara dari 270 juta rakyat yang bersatu dalam satu seruan. Majulah, Garuda! Bukan lagi mimpi. Ini kenyataan yang sedang dibentuk, dengan darah, kerja, dan semangat. Dukung mereka. Sorakan nama mereka. Karena sejarah sedang ditulis. Dan ketika Indonesia terbang tinggi, kamu akan bisa berkata, "Aku ada di sana. Aku percaya sejak awal."